Terus si Warkowski. Gue akan melengkapi sedikit omongan Bintang dan Rangga ya. Ini Empoli udah 2 kali cat pelatih musim ini. Kemarin pertama Paolo Zanetti, kedua pelatih penggantinya Andrea Zoli itu dipecat juga. Kapan? Kemarin pokoknya paruh musim. Kemarin itu pertandingan pertamanya pelatih baru Davide Nicola. Mantan Monza itu. Iya, langsung menang 3-0. Itu mantan pelatih Salernitana, Torino, Genoa, Udinese dan pelatih Serie B lainnya lah. Pokoknya pernah di Bari kalau nggak salah orang lama. Itu kalau SSB sepak bola, SSC sepak teori. Opini football, tempat tifosi pada ngobrol untuk membahas sepak bola. Ayo kita bahas Serie A dan juga sepak bola dunia. Tutti fuori pezzo di merda. Oi oi, oi oi, oi oi, oi oi. Grup akapela kami sudah tiba. Itu tadi Boleh sebuah gulanya bang. bossa nova dari Bintang Ono. Halo Tifosi, welcome to Pinball, opini football, di mana kita akan membahas sepak bola dunia, khususnya sepak bola Italia, Serie A. Gue nggak sendiri tentunya, di episode yang akan membahas prediksi Giornata 22 ini, gue udah bersama staf ahli dari Italia langsung, ada Bapak Bara Adiaksa. Saya lagi dinas di timnas sekarang. Oh iya, ada Bapak Ray Reynaldi. Lalu ada Bapak Saya lupa ganti jersey. Gak ada yang ingetin lagi. Sodika. Laporan makanan. Masih ini gua kan inget. Di baju live dong langsung. jelas. Iya. Ayo, biar banyak viewersnya dong. Kalau mau diomelin aja. Iya. Nggak Dan lah. Kayak Mundo. Ini kan nggak kena dolar kuning kan ke baju. nggak lu seksi juga orang coba. Siapa tahu langsung pada naik. Dan ada gitaris kita yang tadi sudah mengulik dengan tema Bossa Nova. Bossa Nova udah. Bapak Aryo Bintang. Tinggal gambus. Bajunya emang adanya ini aja. Iya, tinggal gambus ya. Gambus belum. Kita Oke. belum ada iniannya kecekannya. Oke, sebelum kita memulai episode ini, jangan lupa di subscribe dan share konten ini agar semua teman-teman yang pecinta Serie A bisa menikmati dan juga mungkin yang tidak terlalu menyukai Serie A bisa kembali menyukai Serie A atau mungkin jadi suka Serie A. Jadi share sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Support kami juga dan semoga konten ini juga bisa menjadi hiburan dan insight buat teman-teman semua. Jadi di grup-grup WhatsApp kalian nih lagi ngomongin pilpres kan. Pilpres. Hasil Kasih itu pinball. Pinball. Ini nyari apaan? Apa? Inter di puncak klasmen, Bang. Ya. Udah nggak ada. Pulang bawa trofi. Pulang buat lagi ini lah 3 hari di Arab buat Wisata religi. Pulang-pulang dapat trofi. pulang-pulang dapat trofi. Luar biasa. Oke, di prediksi Giornata 22 ini akan gue mulai dari pertandingan Salernitana melawan AS Roma. Di mana Salernitana masih berjalan rapot merahnya, belum menemukan kemenangan dalam kalau nggak salah 3 pertandingan kebelakang beruntun ya, 4 pertandingan. 3 terakhir menang waktu itu. 3 pertandingan beruntun ya. Menang. Pokoknya ini sebuah sinyal buruk lah ya buat Inzaghi dan AS Roma yang mendapatkan 1 kemenangan di bawah asuhan Daniele De Rossi, sang legenda. Oke, jadi kalau gua ngelihatnya sih ya, pertandingan Salernitana lawan Roma ini adalah pertandingan yang gua lebih favor Roma untuk menang gitu ya. Walaupun gua belum ngelihat skema yang gimana-gimana dari Daniele De Rossi, tapi gua rasa dari sisi kualitas pemain Roma tuh punya itu dan gua rasa banyak pemain-pemain ya. Biasanya pelatih baru itu kan pemain-pemain juga mau membuktikan gitu ya bahwa dia layak berada di tim. Jadi mereka akan bermain lebih effort gitu. Biarpun pelatih caretaker. Iya, Biasanya sih problem dengan pelatih caretaker sih nggak ada yang dengerin sih. Kayak pelatih caretaker MU dulu. Nah iya, cuma Ini legend. Ini legendnya. Yang punya Dulu Clan Sini juga legend, paling gablok. Itu ya udah lah ya, itu tapi ini legend pokoknya Iya, legend. betul, legend, Pokoknya setuju. legend. Kayak Ahmad Dhani juga legend sebenarnya. Cuman enggak ada yang Itu di legend namanya. YouTube-nya, YouTube namanya. YouTube legend. Oke,
Tapi gue balik lagi ke sini, ya Roma, gue lebih favor Roma karena Salernitana kalau gue ngelihat dari pertandingan yang kemarin lawan Genoa itu bener-bener dari sisi permainannya, dari sisi kekompakan tim ketika bertahan itu masih banyak bengongnya gitu. Terutama gol, kalau nggak salah gol keduanya Genoa itu bener-bener ada salah paham antara lini tengah sama lini belakangnya tuh. Nah itu sih yang gue masih bengong. Iya masih bingung. Nggak tahu mereka kayak, tapi ketika gol itu terjadi bang, itu gue ngeliat lini tengah mau belakang kayak salah-salahan gitu kayak. Iya. Ada gestur kayak gitunya ya kan, ya kan. Nah jadi gue ngelihat ini problem Salernitana lebih banyak dari Roma. Jadi gue sih langsung prediksiin sih ini bisa kemenangan 2-0 lah buat Roma gitu. Bahkan Salernitana nggak bisa golin kalau gue ngeliat. Belum tentu. Feeling gue Salernitana tetap bisa golin. Tapi the problem atau masalah utamanya dari Salernitana adalah kebingungan dalam menghandle keunggulan. Di 3 pertandingan terakhir semuanya tuh berawal dari keunggulan dulu. Bahkan lawan Milan juga kan. Lawan Milan juga, lawan Napoli Juve juga, lawan Genoa juga, lawan Juve juga. Jadi itu kan udah membuktikan bahwa ada masalah dengan defensive stance-nya seorang Filippo Inzaghi. Karena harusnya dia tahu cara menyerang yang baik dan benar. Striker kan ya. Iya. Di Milan juga gitu. Mungkin dia tidak punya teman seorang defender. Mungkin dia harus mulai banyak ngobrol dengan Fabio Cannavaro, ya kan. Pioli. Ya, tentu jangan diajak ngobrol karena nanti makin hancur. Jadi ya menurut gua sih kemungkinan besar akan kalah. Tapi ya pasti bisa mendapatkan keunggulan biarpun dalam 3 pertandingan terakhir sih. Memang dua pertandingan berakhir dengan hasil seri, betul. Hasil seri karena memang Salernitana tuh bukan tim yang gampang buat dikalahin dengan mudah gitu. Juventus susah, Napoli juga butuh 90 plus 30 plus 4. Genoa pun juga sebenarnya agak alot juga mainnya biarpun banyak kesalahan hadir dari pertahanan Salernitana. Feeling gue sih 1-2 tetap bisa golin. Sih kayak yang sudah sih kalahnya. Tapi gue mau nambahin sedikit, kalaupun Salernitana akhirnya bisa dapat kemenangan, gue nggak heran sih gitu. Karena Roma juga kayak masih ngulik-ngulik juga kan. Jadi ya bisa aja gitu. Karena problemnya di lini belakang juga banyak pemain yang cedera juga. Terus di lini depan banyak kehilangan pemain-pemain juga masih banyak yang main di ini kan. Internasional juga. Tapi kalau tapi ini yang menarik. Box. Ngadi-ngadi nih Roma nih. Kenapa? Besok dia bakal lawan Al Sahab di Arab. Kalian udah tahu kan? Gue liat di Google nih. Acara apaan? Persahabatan doang. Gue gak ngerti kenapa ini. Ngapain? Nyari duit bro, nyari duit. Besok 2, 3, 4, 5. Hari Rabu. Kamis berarti. Hari Rabu. Sekarang Selasa. Kita tag hari Selasa berarti Rabu. Iya. Oh my god. Jadi buka kartu kan kita tag hari apa ini? Ini uploadnya hari apa bisa jadi kemarin, bisa jadi besok. Tapi memang Roma akan mainnya tanggal 30. Mungkin agak mundur pas agak mundur ya. Iya, Selasa pagi. depan. Iya tetap sih. Tapi ngapain? Perjalanannya jauh ke awal ngiri aja sama yang tempat Super Copa kemarin. Semifinalis itu. Iya. Pada main di Arab. Main juga dong main Arab. Dia kontak Zizi Sahab langsung kan. Zizi Sahab. Lebur gue itu keluarganya. Kayaknya sih keturunan ya mungkin. Itu tuh di Cawang ada rumah sakit dekat rumah gue dulu. Tebak skor dulu deh. Ini karena Roma ngadi-ngadi kalau tapi ya pasti walaupun itu kayaknya bakal main pelapis aja sih buat iniin matengin formasinya DDR juga mungkin atau mungkin udah ada kontrak juga mungkin ya. Mungkin ya, tapi nyari duit sih pasti. Mungkin Bang Rahmat Roma bisa kasih tahu kita Karena gue baru baca di Google, gue nyari ternyata ada tomorrow ada pertandingan Al Sahab lawan AS Roma di ini info baru sih. Ini DDR buat memantapkan formasi kan gue butuh sparring deh 1. Iya. Al Sahab ada banyak. Enggak di Arab juga, Bang. Harusnya enggak di Arab juga. Biasanya kan waktu Primavera doang kan ya. Biasanya ini Seri C ada, Seri B ada. Tapi ada uang sih itu pastilah, nggak mungkin tim sekelas Roma ke sana nggak di. Iya, tapi ini beruntungnya DDR akomodasiin. Iya, DDR ini nggak seperti Mazzari begitu masuk jadwal langsung sulit. Ini DDR ketemu jadwalnya lumayan enak yang mana Verona sekarang Salernitana. Dan gua rasa ini harusnya dijadiin pertandingan yang eksperimental juga ya karena awal-awal 3 sampai 5 pertandingan awal harusnya nggak terlalu melihat hasil tapi melihat prosesnya ya menurut gue. Terpaksa sih Roma. Iya, tapi ya di sini sih gua rasa masih bisa menang tapi nggak clean sheet juga. Buat bayar kompensasinya Mourinho.
Bisa jadi karena jadi. tapi ya benar Ada desas-desus Mourinho ke Al Sadd. Karena ada desas-desus Mourinho mau ke Al Sadd. Ada juga desas-desus ke Napoli, tapi kita akan kembali lagi nanti. Iya. Bang Bara tadi skor berapa? Gue dulu tadi 1-2 yang golin Kandreva, kalau ini tetap Kandreva. Ya, berarti sebenarnya sih kebayangnya 1-2 juga, cuma kayaknya sih biar beda 1-3 deh. Yang golin ini kali. Tadi kemarin gue lupa lagi siapa yang golin tuh. Lukaku, Pellegrini, pemain itunya, pemain Salernitana. Buongiorno Torino. Oh iya. Kalau Jovan Warnanya sama. Boleh, dia nggak ada lagi. Iya, Gua nggak. Jovan Cabral lagi ke Cape Verde itu, timnas yang Timnas nyari ini. pemain buat ngingetin. Untung KPP udah nggak Timor Leste. Iya. Cabral. Berarti 1-2 ya. 1-3. 1-3. Lu kan? Susah sih, ini kayaknya bisa jadi seri ya. Iya. Oke. Ya, Ada mungkin potensinya. 1-1 gitu ya ya. 1-1 gitu. Atau 1-0 kayak kemarin lu bilang seri 1-0. Ya emang ini kemungkinannya kalau nggak seri, siapa tadi Roma menang, Menang. atau ya Salernitana. Oke. Iya. Ya, kalau cuma semua tahu jangan cuma kita Juventus menang. Enggak gini datang. Daripada lu susah-susah, coba lu bahas Juventus sama Empoli. Rangga belum. Udah 1-2. Boleh ketularan Costa nih dia bisa. Aneh banget. Kalau nggak Roma menang, Salernitana menang. Ya iya pasti dong. Ya. Besok-besok main di The Bills. Bisa di abandon matchnya kan kita nggak tahu. Karena ada Di banjir. racial abuse misalnya. Banjir sih, Atau biasanya banjir. Tapi selatan jangan banjir, Selatan utara. banjir. Iya. Ya udah ini Ya coba udah, Empoli ini kalau kalau, mainnya di ini di Turin. Ya, mainnya di Turin. Kalau gue lihat sih sebenarnya Empoli ada satu pemain yang patut diwaspadai ya, si Zurkowski. Bisa cetak hat-trick. Iya, dan dia juga golnya di Serie A lumayan banyak ya musim ini. Terus sebenarnya selain itu sih Empoli nggak banyak yang bisa di highlight ya, karena kelemahannya juga banyak gitu. Sekarang dia berada di nyaris bener-bener juru kunci hanya di atas Salernitana, yang menurut gua Salernitana lebih bagus permainannya daripada Empoli. Iya. Ya. Cuma emang nggak tahu lah kenapa, apa saja mungkin dia bisa benar-benar ada di posisi juru kunci. Karena di awal larinya awal-awal tuh enggak, justru di awal itu justru kepleset berapa kali kalah. Siapa? Si Empoli itu sampai kalah 7-1. Jadi itu di awal memang perannya memang Iya. banget. Jadi Iya, makanya terseok-seok Baru menang 2 kali kan dia. Iya. Betul. Dua kali ya? Tapi di awal-awal musim kan yang dia 4 ada kali deh. menang itu. Enggak, justru di awal musim dia kalah terus makanya pelatihnya dipecat kan. Jonathan 11 itu dipecat. Kalau nanti dipecat. Dia 4 itu kemenangan, satunya lawan Napoli. Iya. Verona deh yang lumayan bagus sama si Leke ya kalau nggak salah yang sempat Lecce di atas. betul, Lecce di awal-awal. Lecce bagus. kok Lecce Karena sih? sekarang lagi udah bagus. Dan kalau mau dibahas secara pertandingan sih sebenarnya Empoli agak mirip dengan pertandingan sebelumnya. Kemarin siapa Juve? Lawannya Juve? Lawannya Juve itu kemarin Lecce ya? Lecce ya, oke. Mungkin Lecce kalau kemarin kita melihat dia berhasil menguasai pertandingan di babak pertama. Nah kalau gue rasa Empoli akan kesulitan untuk bisa ngasih perlawanan ke Juventus karena memang dia adalah tim yang lemah secara possession. Jadi nomor satu memang kelemahan dia di possession. Di mana Juventus juga sebenarnya nggak kuat untuk possession. Juventus bukan tim yang sering di atas 60% juga kan posisinya. Kemarin lawan Lecce aja gedean Lecce kalau nggak salah, gedean tipis ya. Dia Juve nggak fokus di possession. Tapi itu dia, Juve kalau melawan tim yang possessionnya lemah, jago. Dia masih bisa, dia akan lebih dominan di tengahnya gitu. Dan kalau misalnya nanti kita melawan Empoli, gua rasa akan ada dominasi Juventus di tengah. Dan di situ seharusnya kan tengahnya Juve masih belum ada Rabiot ya. Ini si Locatelli, Ya. si Miretti. Miretti. Tapi itu dia sih justru tanpa adanya Rabiot yang harus digarisbawahi. Kemungkinan Rabiot masih cedera dan akan dipasang Miretti kemungkinan terbesar. Dan kalau gue melihat permainan Miretti sampai sejauh ini, gue belum puas. Apalagi pertandingan terakhir melawan Lecce banyak sekali kesalahan yang dilakukan, salah passing berbuah kesempatan. Gue takut akan terjadi hal yang sama di pertandingan ini. Dan gue yakin Miretti akan dipres dan bola akan banyak kehilangan dari Miretti, akan banyak salah passing juga seperti pertandingan sebelumnya. Tapi nggak apa-apa karena Juve masih ada McKennie, masih ada Locatelli, dan kalau misalnya Cambiaso nanti main bisa gonta-gantian sama Timothy Weah mungkin di babak kedua. Dan ketika Timothy Weah masuk nanti McKennie dan Weah bisa lebih tuker-tukeran lagi posisinya. Kalau di depan gue berharap ada Yildiz dan Vlahovic lagi yang dipasang, dan Vlahovic lagi on fire. ya Vlahovic on fire. 4 gol 2 pertandingan kan. Iya, dan tapi gue nggak mau gue nggak mau berlandaskan hot streak karena hot streak itu hanya mitos bahwa ketika pemain lagi on fire ngegol dia akan ngegolin lagi. Gue nggak berani bilang seperti itu. Mungkin Vlahovic ada kemungkinan besar mencetak gol mungkin 1,
Tapi gue nggak berani bilang dia bisa 2 gol lagi atau 3 gol lagi itu. Enggak. Tapi kalau lu ngeliat Empoli yang habis menang lawan Monza, terus si Warkowski, Gue akan melengkapi sedikit omongan Bintang dan Rangga ya. Ini Empoli udah 2 kali cat pelatih musim ini. Kemarin pertama Paolo Zanetti, kedua pelatih penggantinya Andrea Zoli itu dipecat juga. Kapan? Kemarin pokoknya paruh musim. Kemarin itu pertandingan pertamanya pelatih baru Davide Nicola. Mantan Monza itu. Iya, langsung menang 3-0. Itu mantan pelatih Salernitana, Torino, Genoa, Udinese dan pelatih Serie B lainnya lah. Pokoknya pernah di Bari kalau nggak salah lama. Davide Nicola ya, nama yang familiar lah. Iya, legend Genoa, dia paling banyak main di Genoa. Nah, itu kemarin kebetulan langsung menang juga 3-0 dan yang cetak gol Zurkowski 3 gol. Itu pemain pinjaman dari Spezia. Baru pertama kali juga main 2 game. Pertama lawan Verona kalah 1 gol, sekarang kemarin 3 gol, jadi udah 4 gol nih. Di Serie B padahal dia main 11 kali, cuma cetak 1 assist. Jadi ya main Polandia dia, jadi ya nggak tahu nih apa karena Monzanya kemarin memang lagi aja kan lagi iya kasihan tuh si Alessandro Sorrentino kipernya. Iya, stres banget. Iya, Sampai dibangunin kan waktu itu mainin terus. Asli itu. Jadi banget emang. kemenangan walaupun kemarin menang menurut gue bukan jadi cerminan Empoli juga bisa permainan bagus lawan Juve apalagi ini Juve Make gitu. sense. Dan kalau kalian lihat highlightnya kemarin gol-gol Empoli semua dari bola rebound. Jadi nggak Ya, antisipasi bola reboundnya jelek lah. antisipasi Monzanya defense-nya cukup jelek dan Ya dan itu nggak akan didapat waktu lawan Juve menurut gua. Karena harusnya Lecce enggak aja ya. kemarin Iya, setengah mati iya. buat sekedar dapat bola di tengah. Iya dan ya Zurkowski kemarin ya bisa dibilang harinya dia aja lah. Semua bola rebound ke dia semua kalau gue lihat kemarin. Kayak punya magnet segala macam lah. Pokoknya ya lawan Juve gua rasa sih Empoli dengan gaya bermainnya ball position sangat rendah. Kemarin lawan itu kalau nggak salah 27% doang walaupun menang lawan Monza. Iya jadi gua rasa akan didominasi tetap oleh Juve tapi menangnya mungkin ya 2-0 gitu lah. Nggak kayak lawan kemarin siapa? Lecce itu nggak kayak kayaknya nggak segitu. Tapi gue juga mau nambahin bahwa ada satu hal yang tetap harus diwaspadai oleh Juventus nih, bahwa Empoli itu tim yang senang bermain lewat pinggir lapangan dan juga menggunakan bola-bola terusan atau bola-bola jauh ya. Jadi ketika Juve mungkin nanti asik menyerang dengan Weah misalnya di kanan atau Cambiaso atau McKennie atau Kostic di kiri. Ketika di situ ada ruang yang ditinggalkan oleh mereka, mungkin itu akan dieksploitasi sama Empoli dan terkadang Juventus ketika kehilangan bola secara tiba-tiba, mereka mendapatkan serangan balik yang berbahaya. Ini udah beberapa pertandingan terjadi seperti itu, hanya tidak berbuah gol. Tapi nggak ada gol. Iya, nggak ada gol. Lini belakangnya si Juve juga cukup solid. Betul, maksudnya di situ ada Gatti yang langsung nyangkat orang atau ada Bremer yang sangat kuat. Tapi kalau skor lu Kalau gue skor mungkin 2-0 buat Juve. 2-0 ya. Lu Bang Bara? Ya Juve lagi di gigi 4 nih gue rasa. Dia memang di 4 pertandingan terakhir udah sangat luar biasa. Berarti 4-0. Enggak juga sih. Paling enggak gue tebakan gue 3-1 sih. Juve menang sih terus si Empoli Warkowski ngegolin. Warkowski. Kalau lu Tadi 2-0. 2-0. Lu Ran? Sama 2-0. 2-0. Sama seperti Tadi lo pertama ya. tambahannya apa? Kalaupun ada Iya, maksudnya bola itu. ketika mereka berhasil serangan balik. Cuma kan memang kualitas pertahanan Juventus memang sangat bagus ya. Jadi ketika ke serang balik ada Bremer, ada Gatti yang bisa recover bola. Kadang Danilo juga meskipun Danilo udah agak lemes dibandingin 2 pemain tadi. Iya, tapi dia covernya oke lah. Diego Jalo udah bisa main belum? Diego Jalo. Gue belum tahu. Oh, Diego Jalo masih cedera. Dan feeling gue Jalo juga datang untuk gantiin Danilo masih ya. baru kan? Iya, masih baru. Gue mau nanyain satu hal, si Paul Pogba kalau nggak salah appeal buat yang bandnya dia katanya jadi 6 bulan. Oh, ini gue belum dia tahu. Ini gue belum tahu. Karena terakhir gue sempat baca dia apel hukumannya minta jadi 6 bulan dari 3 tahun. Semoga jadi Kalau itu jadi menambah ini baru apa namanya di lini tengah. Ya mungkin nanti kenanya pas remisi Idul Fitri. Iya. Kan nggak di penjara, ini nge-ban bola doang nggak di penjara. Itu tuh pengurangan hukuman. Tapi bisa pas Idul Fitri. Tapi dia ini di band FIFA apa FIG-nya sih? Kayaknya internasional deh. Berarti dia di semua liga nggak boleh main mana Iya. Kalaupun itu Liga 1 terjadi, harus boleh iya dong. kalau misalkan itu terjadinya lokal doang pasti dia akan dipinjemin. Iya. Oh, dan terakhir, kalaupun back itu tidak berhasil menjegal, masih ada Szczesny yang Szczesny lah, penting kan menjegal. Dijegal juga. Juga sama. Ya udah. Oke. Ya udah. Kayaknya lu aus Tang. Penjelasan lu cukup panjang. Penjelasan lu lumayan komprehensif. Lagi menang lagi. Komprehensif banget ya. Iya, Juventus nih. Mentang-mentang Juventus lagi di atas lu.
Kan hilang Jatuh itu. lagi mana? Mau jatuh lagi nggak? Mana Jatuh. gimmick lagi, gimmick. Jatuh sini, jatuh aja sono. Jatuh. Bakwan Jatuh. lumayan. Ini sampai ada yang komen kagak ramah lingkungan gua pukul sumpah bodo amat gua mah. Lu minta jatuh kan? Jatuh. Diving woi, diving. Enggak, aktif sendiri, nggak ada yang komenin lagi. Sumpah, malas banget gue. Thank you Bang Alvin ya. Thank you kok. Ini kok. Tapi Juve, tapi dia semangat banget ngejelasin Juve. Tahu-tahu lagi mana nggak? Enggak sih, tadi maksud gue memang kan tugas kita pun jangan objektif. Kalau iya jangan objektif. Kalau lagi jelek juga gue semangat, nggak bego-begoin. Aldi doang yang nggak semangat soalnya Inter lagi kepleset dari puncak klasemen. Sementara waktu lah. Kepleset itu kalah. Sementara waktu ini ibaratnya kayak lagi diisi bukan incumbent itu kan yang lagi ini. Berkamen mana Napoli? Bukan Iya. apa? PLT peringkat 1 Juve nih. Nah, Enggak kalau Inter mah mainnya kan emang gitu-gitu aja. Juve yang gitu aja. Bagus terus. Oh, Iya kan. Lo ngomongin incumbent aja langsung lagi mandat. iya ini ada incumbent ya, juara incumbent nih. SSC Napoli, SSC-nya apaan sih kan? Sekolah. Società Sportiva Calcio. Sekolah sepak bola Calcio. Sekolah sepak bola Calcio. Itu kalau SSB sepak bola, SSC sepak teoli. Malas banget gua, lupa dah. Makan lagi bang, ngomong-ngomong Napoli. Salah. Ini katanya kan mau dialih sama Mourinho nih Kong. Itu benar rumornya. Katanya kemarin pas di Arab dia pengen ketemu sama pas pulang dari Arab dia pengen meeting sama ADL. Cuman ya good things and bad things. Good things-nya sama Mourinho adalah dia tipikal pelatih yang punya lu bisa ngeyakin pemain lu gitu bahwa lu tuh pemain kelas dunia kan. Even lu bukan pemain kelas dunia. Even lu pemain yang Quaresma gitu. Ya kelas dunia sih memang tapi kan tidak pernah work out juga kan. Ya, itu good things katanya bad things-nya dia selalu Lanjut aja. tentu tuh ya. Kagak Jawa, Bang Gobil ngomongnya waktu berdarah. Iya. Oh dia yang dengar kita kasihan di. Oke, bad things-nya adalah dia selalu meninggalkan legacy yang cukup buruk ke timnya. Maksudnya legacy secara taktikal tidak ada legacy yang diturunkan. Cara permainan jadi sangat-sangat negatif football membuat sebenarnya ketika lo ditinggalkan itu untuk lo bisa recovery dari seorang Mourinho tuh butuh waktu cukup lama karena makanya sebenarnya diciptakanlah seorang Rafa Benitez tetap nyebokin Mourinho. Jadi kalau lo tahu Benitez itu selalu ngegantiin posisinya Mourinho dan selalu di bawah setahun. Jadi kasihan banget gitu selalu nyebokin Iya dia Mourinho. di Chelsea di Madrid ya. Di Madrid. Inter. Oh iya bener. Iya juga. Apakah Nggak, kalau itu kan bukan. apakah Roma tapi Roma digantinya Del Rossi. Nah, iya, baik. Itu bahas Mourinho Coba dikit. sih, Tapi bahas Lazio Napoli. Napolinya. Lu masih oke nih, Mazzarri satu periode. Ya iyalah. Sampai akhir musim Nggak juga ya? ada pilihan lain, kalaupun mecat lagi juga nggak ada jaminan bahwa lo akan langsung Emang konstan di konstan bermain. atau langsung diganti sama Mourinho gitu ya? Nggak ada ya? Nggak bisa konstan Iya. kecuali Kevin. Kevin Kevin Costa. Costa. Rambutnya begitu. Iya. Tapi mesti diakui ya seorang Mazzarri dengan lo bisa lihat sendiri lah di layar banyaknya pemain yang cedera dan nanti pertandingan lawan Lazio tidak ada Ayuste dan Kvaratskhelia di luar dari pemain-pemain yang internasional dan cedera. Jadi lo Soalnya kemarin kartu kuning waktu lawan Kartu Inter. kuning, Jadi betul. sekarang pertarungannya gitu. Yang di Super Copa Enggak. enggak bener. Kvarat itu dari yang pertandingan sebelumnya. terakhir dari yang lawan Salernitana dia itu udah kena kartu kuning. Iya, tapi berarti nambah lagi nih kan. Iya, karena kan kalau misalkan itu kejadian Simeone nggak bisa main kan harusnya. Tapi harusnya dia nggak bisa main karena kemungkinan kayaknya kelelahan otot kayaknya terakhir itu info yang gue dapat gitu. Jadi bakal banyak main yang nggak available. Cadangan juga ya seadanya. Iya. Ya mungkin inilah saatnya Ngonge bersinar dengan taktik Iya, 3-4-3. udah boleh main kan ya? Udah boleh lah. Udah boleh main. Ya gue sih berharap ya dengan taktikalnya Lazio yang juga lagi sangat aneh ya. Ya, Gua nggak walaupun tahu di ya. Serie A lagi oke nih Lazio formnya ya. Ya, form cukup wise. Iya. bisa dibilang cukup oke tapi ketika Napoli bisa menang kan berarti bisa mencuri posisinya Betul. yang didudukin sama Lazio sekarang dan posisi atasnya di atasnya Napoli itu memang banyak tim yang lagi nggak terlalu konstan. Jadi nggak terlalu Kevin. Jadi di atas itu nggak terlalu Kevin. Jadi kita berharap sih Napoli bisa curi keunggulan. Feeling gue kayaknya sih bisanya 1-0. Tapi balik lagi ini kan karena main di kandang Lazio itu sebenarnya angan-angan gue. Kemungkinan besar sih kayaknya harusnya Lazio yang bisa
dapat keunggulan. Maksudnya 1 poin buat Lazio tuh lebih berharga dibandingkan 1 poin yang didapetin Napoli. Jadi feeling gue sih kayaknya satu sama. Oke, make sense. Karena banyak main yang cedera juga Napoli. Kalau lu ngeliatnya kan? Gue lebih bingung lagi ya kalau untuk pertandingan ini karena Ya lu belajarnya Juve doang sih. Iya, gue sukanya Juve. Kalau gue baca-baca banyak yang analisis bahwa pertandingan ini gue melihat tanda-tanda dari alam. Katanya banyak yang analisis bahwa pertandingan ini cenderung ke arah seri. Weh, jangan bikin botol, weh. Malah sengajain dah. Cenderung akan menghasilkan hasil seri gitu ya. Karena ya keduanya Lazio kemarin di Supercoppa begitu. Terus Napoli setelah berhasil bermain dengan baik juga ternyata iya kan? Tapi ya, at least ya, oke, buat gue oke, lumayan lah. Iya. Dan ya itu sih, Lazio tim yang suka bermain dengan terbuka, Napoli juga seperti itu, relatif mainnya atraktif dan terbuka. Dan kemarin kan Napoli baru eksperimen dengan formasi, switch tactical, dan itu 2 pemain yang tanda kutip trequartista, jadi kayak double pivot tapi di depan gitu, masih kesulitan kan? Kirain double degree. Ya itu sih. Jadi bisa nggak nih pemain depan Napoli itu mengeksploitasi kelemahan defensif yang sering ditinggalkan oleh Lazio ketika selesai menyerang. Ya di situ harusnya bisa. Karena Napoli kualitasnya di depan meskipun ditinggalkan oleh Osimhen tetap bagus. Dengan Kvaratskhelia juga gue berharap besar ya buat dia. Dia tidak bisa bermain. Raspadori, Diego Simeone. Masih ada Raspadori, masih ada Jesper Lindstrom, masih lumayan. Betul. Dan maksud gue formasi yang kemarin dicoba di Supercoppa masih bisa diterapkan juga kalau mau. Buat gue itu bagus kok. Betul. Ya mungkin Napoli bisa ngasih hasil positif 1-0 tapi kayaknya. 1-0 ya. Saya sangat berharap itu kalau itu terjadi. Kalau gue prediksi skor gue karena tadi udah dijelasin sama Rangga sama Bintang, gue sih ngelihatnya di sini Napoli gue rasa bisa nyuri poin ya, nyuri 3 poin bahkan gitu. Jadi gue lebih condong ke Napoli 1-2 menurut gue. Karena Lazio kalau gue ngelihat dari kemarin permainannya di Supercoppa kayaknya anyep banget tuh. Alot sih, tapi Serie A bakal alot ya. Ini alot banget sih kalau makanya gue bilang kayak 1-2 gitu. Bisa golin Lazio. Iya, menurut gue juga bakal out karena ya dengan 3-4-3-nya 3-4-2-1 atau 3-4-3 Napoli kemarin gue ngerasain sendiri emang defense-nya lebih kokoh dan Lazio juga secara penyerangan juga nggak bagus-bagus amat, cuma mengandalkan Luis Alberto dan Anderson. Zakanya juga nggak bisa main kan, Ciro juga nggak bisa main ya. Castellanya kalau nggak salah cedera, apakah udah sembuh gue nggak tahu. Nah jadi ini bisa jadi 0-0 atau 1-0 juga, tapi gue lebih ke 0-0 sih. 0-0. Lu Bang Ber? Nih, Napoli nggak meyakinkan sih, walaupun dia sampai di final Supercoppa dan yang lain-lain, mainnya belum layak lah. Ini gue sepakat sama Aldi sih 0-0 ya pokoknya. Near goal. Iya. Near goal, seri. Oke. Make sense. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada near goal, nyaris gol. Near lagi gol. Ya udah nggak usah didebatin udah pokoknya. Ini bahas pertanyaan selanjutnya aja nih. Ada Fiorentina sama Inter. Bang Bara, kalau lo ngelihatnya di pertandingan ini, prediksi lu gimana ini, apa Inter? Gue ucapkan selamat datang untuk masa-masa kejatuhan Inter ya. Balik dari Supercoppa dan Juve-nya lagi on fire. Walaupun di sana juga Inter bisa meraih piala dan Fiorentinanya juga hasil buruk, tapi Fiorentina ini mendapat keunggulan karena dia pulang duluan di itu sih. Gitu dan tapi Fiorentina nggak ngadi-ngadi kayak Roma kan, yang ada pertandingan persahabatan takutnya. Ini kan agendanya ada gitu. Kalau gue lihat sih Fiorentina, ini banyak hal-hal yang non teknis ke Inter sih. Maksudnya biasa Inter suka ke pleset di pas kayak gini nih. Ini faktor X ya Bang ya, faktor yang X belum tentu ini berlaku juga menurut gua. Kalau gua rasa karena bermain di kandang Fiorentina aja sih Inter akan mengalami kesulitan sih di sini, tersandung akan hal-hal non teknis sih, kayak tiba-tiba mainnya nggak kayak biasanya. Lampu mati. Iya, kayak gitu-gitu, atau ada yang di kamar mandi Dan coba kena santet. Nah, kalau yang gitu-gitu nonton di The Bill TV. Ini udah di-mention berapa kali ya Ini curang banget. Cuma nonton deh bener. Oke, Di, lu apakah setuju dengan pendapat Bang Bara bahwa ini akan jadi faktor X-nya Inter, tapi dalam hal negatif nih faktor X-nya? Gue rasa sih justru dengan kemenangan kemarin makin nge-boost mental dan
vibes-nya lagi ya di squad Inter gitu dengan kemenangan kemarin. Seenggaknya ya dapat banyak yang bilang Piala Ciki, cuman menurut gua berpengaruh juga karena semua dan apalagi duitnya juga lumayan. Enggak lumayan sebenarnya kecil, tapi buat Inter lumayan gitu sebenarnya. Inter kan yang ngomong fans yang bilang Piala Ciki kan selalu fans-fans yang nggak pernah dapat piala biasanya gitu. Dan fansnya nggak bisa main di Supercopa kan, main di Supercopa harus menang biasanya piala gitu dulu. Iya. Ya tapi setahu gua ini maksudnya ini fair ya, maksudnya Serie A ini mengatur jadwalnya cukup fair karena ya tadi Lazio ketemu Napoli, tim yang main di Supercopa, Fiorentina ketemu Inter, maksudnya keempat tim ini main di Supercopa. Jadi ya memang udah diatur dari awal musim mungkin jadwal Namanya juga liga dengan syarat pengaturan. Semua juga diatur. Tapi pengaturannya bagus bang, kalau di negara lain ada yang jadwalnya main 3 kali, turnamen sekali gitu ya. nggak ketemu gitu, nggak diatur. Iya, tapi di sini ya jelas Inter lebih fatigue-nya lebih baru main banget kan. Lebih tinggi. Dan apalagi HK Calhanoglu suspended emang sebelum dari Supercopa dan Barella tuh katanya juga karena kemarin dapat kartu kuning nggak bisa main juga. Itu kartu kuning kelima di Supercopa kemarin, jadi harusnya setahu gue dia nggak bisa main juga lawan Fiorentina. Jadi 2 gelandang Inter ya kunci utama Inter kan bisa di 3 gelandang. Nah 2 ini udah agak miss nih, berarti yang main kemungkinan Aslani sama Fratesi. Nah, gue harap bisa yang seenggaknya nggak terlalu jauh lah gitu, mengsubstitusi dengan baik. Terus terakhir kali sebenarnya Fiorentina cukup jauh ya untuk menang di Artemio Franchi. Ya terakhir menang tuh 2017, itu skornya 5-4 cukup gede, yang golin Icardi 3 gol. Vecino waktu main di Fiorentina juga cetak brace waktu itu, jadi cukup jauh ya masanya waktu itu. Terakhir kali Fiorentina menang di kandang mereka sendiri melawan Inter. Tapi dengan ya Inter yang lagi kayak gini, ya gua rasa sih skornya nggak akan seperti kemarin, tapi Inter bisa tetap menang sih. Setengahnya 1-2 lah atau 2-0 gitu. Kalau 0-2 ya. Iya, Kalau gua ngelihatnya ini bisa jadi faktor X, tapi lebih ke dari sisi permainannya Inter. Cuman kayaknya bukan Fiorentina lawan yang bakal ngasih dia kekalahan gitu. Kalau gua ngelihatnya, karena Fiorentina kemarin di Supercopa atau di beberapa pertandingan Serie A sebelumnya juga nggak meyakinkan juga gitu bang. Gue nggak ngerti taktiknya Vincenzo Italiano beda banget sama tahun lalu gitu. Mungkin karena kehilangan pemain-pemain yang emang bisa nge-deliver permainannya dia gitu, yang emang grinta di lini tengah. Nah itu gue nggak ngeliat ada pemain yang punya fisikal. Sebenarnya secara taktikal sama aja, cuman loss fokusnya lebih banyak dari. Iya benar. Mungkin itu nggak ada pemain yang emang bisa jadi motornya gitu loh. Diragi juga sering hilang juga karena cedera apa. Iya, nah kalau gue ngelihatnya ini bisa jadi 0-1 lah. Kemenangan buat Inter, nggak jauh. Tapi mungkin gue nambahin sedikit lagi untuk karakteristiknya Fiorentina, sebenarnya ini dia cukup baik di defending set piece, tapi kelemahannya adalah defending counter attack. Iya orang di depan semua. Ini kan kita tahu main semuanya maju, semuanya mundur ya. Kalau misalnya udah capek pasti akan kayak main basket. Lapangan yang kecil aja. Iya, dan cukup lemah ketika lawannya main dari sayap, dari mana Inter juga sering-sering waktu itu juga kan. Benar. Jadi ya gue rasa Inter bisa nyuri dari situ sih, dan gue harap si Buchanan dimainin sih, pengen lihat aja. Udah lunas. Tadi harus mulai rotasi 0-2 buat Inter. Kalau di hayalan gue sih Fiorentina menang 2-0 ya. Tapi kayak nggak mungkin. Nanti lo dibilang nggak apa-apa. Objektif aja. Bensin gue dong episode ini. Bintang sih tidak objektif kawan-kawan. Menurut gue Inter menang dan mungkin bisa 2-0 sih. Itu objektifnya lu ya. Tapi subjektifnya lu kayaknya Fiorentina nih bisa menang gitu, ada feeling-feeling Jujur enggak? non teknis. Jujur enggak? Jujur karena Fiorentina Fiorentina bayangan lu karena lu fans ya, Juve. karena gue fans Juve. Iya, Soalnya agak kesulitan juga ngelihat dari permainannya Fiorentina juga. Terus Itu. dari pertandingan terakhir lawan Inter itu sangat gak berjalan taktikalnya. 4-0. Iya gimana caranya ngelawan tim yang secara defensive stance-nya juga bagus banget. Benar. Ya, dan gue berharap Inter nggak terpengaruh oleh hasil Juve, karena dia main Juve di awal duluan kan mainnya. Jadi Tapi tadi Bang Baru belum sih? Belum. Walaupun nggak bisa menang tapi paling nggak menyandung lah, 1-1. 1-1, oke. Masuk akal. Gue mau nambahin mungkin gue bisa bilang Inter bisa tetap menang di atas 2 gol, maksudnya di atas 1 gol jadi kayak 2-0 gitu. Karena Fiorentina adalah salah satu tim yang seolah kehilangan identitas juga musim ini. Kayak Udinese. Menurut gue
Udinese kan parah banget nih musim ini, kayak tiba-tiba kok jadi ngedrop banget gitu. Nah Fiorentina tuh juga ada tendensi ke situ. Dia tidak objektif barusan, tidak objektif. Udinese itu memang dari awal musim lah, awal Tidak objektif. pertengahan 2023 itu emang seri mulu. Iya, tapi maksud gua gimana ya, Fiorentina tuh dulu jauh lebih baik daripada Fiorentina. musim yang lalu sekarang. lah ya, iya, Iya, dan itulah yang gue bilang ada tendensi Tadi kan. soal revisi itu Udinese yang bilang seri mulu. Iya, sering kali Indonesia. Nah, oke. Lanjut ke pertandingan selanjutnya, ada AC Minjem melawan Bolonya. AC Minjem udah lewat Bang ya. Era-era 2016. Iya, AC Cash ini. AC Cash, Iya, cash mulu. AC Milan Cash mau lawan dibenci, akan pegang Oh, C-nya Cash. AC ambil cash. Ambil Cash Milan. Beda sama Inter. Inter kan kredit. Tapi performanya lebih bagus. Sejauh ini. Lu ngeliatnya gimana Bang Bar? Lawan Bolonya yang juga sejauh ini bagus. Iya, lagi jelek sekarang. Dan Bolonya. game week 21 ini kan Nggak main. Kemarin nggak main dia. Harusnya dia yang karap nih. Untuk ya sekalian untuk kan dua Mau main ya. Iya kayak Kalau mau main kan ya. Karap aja lah gitu. Ya memang sulit ngelawan Bolonya, walaupun sebenarnya Bolonya termasuk tim yang ramah untuk Milan ya. Iya. Sebenarnya, tapi Lagi dengan nggak konstan juga kan? iya, tapi dengan Nggak si Thiago Kevin. Motta Iya, lagi nggak Kevin. lagi nggak Kevin. Thiago Motta tetap seorang pelatih muda yang ditunggu kiprahnya nih. Gue sih lebih ngeliat Bolonya akan bermain dengan 2 striker atau 3 striker, itu aja sih bedanya. Gue akan lebih suka kalau dia pakai 2 striker karena akan lebih ketebak pergerakannya dibanding dia pakai variasi 3 di depan atau 2-1 Zirkzee-nya di tengah, kan itu akan lebih luas pergerakan dan pemain dan bolanya. Zirkzee bisa jadi pemantul maupun penyelesai. Lebih enak kalau 2 udah hanya terfokus ke situ atau crossing dari sayap. Jadi kalau si Bolonya pakai 3 striker sih, ini kemungkinan Milan malah bisa ketahan imbang, tapi mungkin menang tipis sih. Tapi kalau Bolonya bermain dengan 2 striker, harusnya Milan bisa lebih mudah untuk meraih kemenangan sih. Apakah ini momen pembuktiannya Motta yang akan diambil oleh Milan? Justru ada dengan rumor itu itu, dia harus ngalah. Kok gitu? Tapi ya di Bolonya juga kalau gua ngeliatnya cukup banyak pemain yang nggak bisa main ya. Ada Jesper Karlsson, ada si Alexis Salemesi, ada Masuma Smauro, terus ada si dan Ndoye. Nah, iya Ndoye itu kan pemain-pemain yang cukup Satunya lagi siapa? dipasang. Ini kan Dandoye. Satunya lagi. Dan Bara Dan komandan dan Mukti. Nah, tapi gue nggak ngelihat Milan. Maksudnya Milan kemarin Udinese juga lumayan bagus sih Bang. Maksudnya gue ngelihat cukup Goipe Udinese aja emang begitu. golnya Udinese bisa kayak gitu. Milan juga menurut gue lumayan bisa keluar dari kebuntuan ya gitu. Kalau misalnya emang striker-strikernya Milan kayak kemarin bisa ngasih permainan kayak yang lawan Udinese kemarin, maksudnya Giroud juga Dari cukup Roma, dinamis. Udinese. Iya, Giroud maksud gue dinamis bukan yang pergerakan cepat atau apa ya, tapi dia kayak bisa narik orang gitu. Terus asal Pelanggaran dong kalau kayak gitu mah. enggak, itu pemain Vietnam, Dia itu kan narik jersey. narik motor juga bisa dia. Iya kalau gue ngeliatnya gitu, dan ini menurut gue harus jadi pembuktian buat second line-nya Milan, karena ini yang sebenarnya bisa jadi pencuri golnya gitu Bang untuk lawan Bolonya ini. Mungkin kalau memang buntu bisa tembak dari luar kotak penalti, atau ya udah manfaatin kecepatannya sayapnya Milan, mungkin Theo atau Leao yang bisa ngasih umpan tarik gitu ya ke pemain-pemain lini keduanya Milan. Jadi gue ngeliatnya itu sih. Dan gini, dan backnya Milan walaupun emang lagi krisis, tapi Kier dan si Gabbia kemarin Gabbia kan nih main. Gabbia. Itu cukup solid sih. Gue cukup puas dengan penampilan dua orang ini gitu, anak muda dan orang tua ini. Pulang gitu. sekolah dari Spanyol bagus deh. Iya si Gabbia kan. Biarpun jarang main. Bener. Di Villarreal ya. Di Villarreal. Nah itu kalau gue prediksi gue si Bolonya kayaknya kesulitan untuk bisa nyuri gol sih Bang. Jadi gue lebih ngunggulin Milan bisa menang dengan skor 2-0 kayak awal musim ini. Iya sama ya. Kalau gue ngeliatnya gitu. Kalau aku 2-1 sih. Giroud ngegolin. Ya, kalau gue mungkin ya benar memang Bolonya nggak pernah menang lawan Milan. Terakhir itu menang 2016 di San Siro. Kadang tren itu tuh ngaruh juga, gue nggak tahu kenapa. Ya, di San Siro ya mungkin nggak tahu nih. Ini kan main di San Siro juga ya. Nah, tapi ya mungkin keuntungannya Bolonya ya karena lebih fresh aja, nggak main minggu kemarin. Tapi bisa jadi kekurangan juga karena sharpness-nya mungkin agak berkurang ya. Kalau di FIFA tuh sharpness ngaruh juga soalnya. Betul. Di FIFA game ya. Ya Match fitness. iya, match fitness. Nah, tapi ya kemarin terakhir kalah kalau nggak salah. Pokoknya 3 pertandingan terakhir belum Seri kalah. seri kan. Nah, itu
kayaknya Zirkzee yang nggak main kemarin karena akumulasi, tapi sekarang kayaknya udah bisa main full tim. Zirkzee, Ferguson, Orsolini kayak bisa main semua. Gua rasa sih bisa mengimbangi Milan nih kayaknya di pertandingan besok 1-1. Jadi balasin tadi gue Inter gitu. Kalau lu rang 3-2. Gua enggak, karena gua ngelihatnya pantes lu orang-orang bilang lu nggak objektif. tapi kan menang Milan, tapi kan tetap Milan. Ya bukan gitu. Ya enggak, 3-2 angka itu. Tapi lu udah memperhatikan permainan Milan dari kemarin belum? Secara defensif itu nggak meyakinkan. Memang solid, tapi banyak kehilangan fokus. Itu Iya, sebenarnya kesalahan individu. kesalahan Iya. individu, kehilangan fokus. Nah itu sebenarnya yang bakal coba dimanfaatin sama Thiago Motta, tapi tetap Milan itu punya jiwa pejuangnya tuh masih ada. Jadi makanya, jadi feeling gue bakal balas-balasan gol. Intinya bakal balas-balasan gol, either 2-1 atau 3-2 atau mungkin 4-3, tergantung dari segimana pemain Bolonya bisa ngelawan gitu. Tapi intinya bakal selesai 1 gol. Tapi as a unit menurut gue back four-nya Milan tuh lumayan. Lumayan. Tapi memang waktu kalau misalnya gue takutnya gini, babak pertamanya Milan tuh nampilin pertandingan babak keduanya waktu lawan Udinese, lu lihat kan cara marut banget Milan di babak kedua tuh. Atau kayak yang lawan Salernitana, kehilangan fokus. Sebenarnya kan ngomongnya kan kehilangan fokus Iya, ya buat highlight itu. Jadi itu sebenarnya. Lu Tam? Menurut gua Milan akan menang dengan selisih 1 gol. Dan betul, gua akan cenderung mengatakan bahwa Dia ngomong 65 juga nggak apa-apa, kan selisih 1 gol. Tapi bilang gue yang nggak objektif. Sama, selisih 1 gol. 87, 23, 22, sama. enggak, gua untuk alasan keamanan gua bilang 2-1. Mungkin masih belum siap nih. Alasan keamanan satu karena benar dengan alasan-alasan yang tadi udah dijelaskan, dan gue mau nambahin satu, mungkin Thiago Motta akan bermain dengan cukup bertahan. Jadi 2-1-nya pun akan berlangsung dengan cukup alot. Meskipun golnya 3 tapi kayak ya mungkin Bolonya akan banyak nahan dan alot gitu. Tipikalnya Bolonya banget karena mainnya lebih ke belakang, relakan, terus bounce back ke depan. Ya, Iya sih. Tapi Bang Gora ya, semoga Pioli tidak Udah mulai sadar 2 pertandingan ini Cheers. biasa aja. mainnya biasa. Lu pernah punya linya belum? Maksudnya mainnya nggak usah ngadi-ngadi gitu, nggak usah inovasi. Kalau menang lagi gue kecup pala Yes, gitu. Dan ya tadi Bintang bilang pertahanannya Bolonya juga sebenarnya ya bahkan lebih bagus, jumlah kebobolannya baru 18 dibandingkan Milan yang 23. Tapi kan sebenarnya juga nggak bisa dilihat dari statistik doang ya. Iya, trennya benar. bagus. Ya itulah kalau gue ngeliatnya dari sisi kacamata gue, Milan tetap bisa menang dan Bolonya nggak golin. Tapi Bang Bar, gue mau nanya ini tantangan siapa Bang? Gua 1 itu tadi. Ini Nesta, Florenzi, Massaro. Bohong lu. Lu nanya tempat-tempatnya dong di mana? Ya di mana? Ini Florenzi di Milanello. Ini Florenzi ini, Alessandro Florenzi. Iya. Soalnya yang berhenti mobilnya dia doang yang lain jalan terus. Alessandro Florenzi bek kanan nih, bek kanan. Bek kiri kadang yang mau dijual. Oke. Terus yang itu? Nesta di Suta. Nesta di mana? Di Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Kok bisa dia di Soekarno-Hatta? Yang pas kemarin datang. Oh. Ismail Kanamawi Kan gue bilang di Indonesia jalur dalam. Terus yang Mas Aro? Massaro pas nongkrong bareng. Mas Aro tuh ternyata pernah jadi pemain Milan ya Bang? Emang Baresi mana? Baresi juga. Mana? Baresi nggak ada. Yang di sini? Yang Ditato. Asik gitu dah. Ini Danila. Asik gitu. Oke, teman-teman Tifosi, gimana tadi dari prediksi kita? Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan, ikut berdiskusi atau memberikan kritik dan saran, silakan. Kidal. Cadel. Episode timnas. Kritik dan saran, tolong tulis di kolom komentar. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe dan juga dinyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode lainnya. Share. Share juga, ya sampaikan ke teman-teman para pecinta Serie A juga dan teman-teman yang mungkin belum suka berkeluarga, iya lagi panas daripada capek ngomongin debat-debat politik nih. Mending debat ini aja. Pokoknya dan juga jangan lupa follow sosial media kita, ada di Instagram dan di TikTok itu sama-sama @pinsport.com. Itu akan ada berita olahraga ter-up-to-date yang juga ditulis dengan sudut pandang yang berbeda. Itu aja teman-teman buat episode kali ini. See you on another episode. Bye-bye. Ciao. Ciao.